karena ngalamin sendiri gitu ya, dan santetnya itu ditujukan untuk aku juga. Serius Kak? Jadi udah puluhan tahun, udah mau 11 tahun. Emang bener ya kalau santet itu bisa sampai bikin orang meninggal nggak sih? Sebenarnya jadi gini, itu kan hanya nge-trigger mental. Jadi mereka akan nyerang mental kita dibikin ketakutan. Pada saat kita ketakutan, kita masuk ke dalam situ, akhirnya kita stres. Waktu ibu nggak ada yang kamu bilang ada kesurupan itu? Oh Iya, itu siang bolong. Itu aku nggak ada. Oh iya, ya ampun. Pawangnya nggak ada sih ya. Tapi nggak ganggu juga, mereka Enggak, juga kayak enggak. tawa-tawa aja. Happy kok ini keluarga ini. Oh gitu. Keluarga santet. Hai Sobat Kompas.com, ketemu lagi sama Ira Gita Sembiring di sini dalam acara Hype Talk. Dan hari ini aku kedatangan rame banget satu keluarga ya. Dari pemain film Santet Segoro Pitu. Halo. Hari ini studio Kompas.com rame sekali gitu ya. Kita akan kenalan dengan satu keluarga yang menjadi apa ini ya, bukan korban ya, nanti kita tanya-tanya dulu ya. Oke, ini adalah film horor lagi yang akan menghiasi bioskop-bioskop tanah air. Tentang apa sih ceritanya? Siapa dulu nih? Ardi. Siapa? Oke, Bagi tugas ayo. Jadi film Santet Segoro Pitu bercerita tentang satu keluarga yang harmonis, yang hangat, yang dekat gitu. Sampai suatu hari tiba-tiba Sucipto, bapak dari keluarganya, menemukan sesuatu di pasar. Oke. Dan setelah Pak Sucipto menemukan sesuatu itu, keluarganya mulai terkena teror-teror serangan beruntun. Teror serangan beruntung. Oke. Yang konstan, nggak pernah berhenti. Iya, dan tentu aja karena dijuluki santet mungkin apa yang terjadi selanjutnya nanti kita bahas. Tanggal 7 lagi. November, itu dia. Oke, kita kenalan dulu ya satu-satu Boleh. ya. Apa namanya, berperan sebagai apa, terus karakternya seperti apa sih? Mungkin dari si bapaknya dulu kali Boleh. ya di sini. Gimana Gue Pak? Kirsan Sugiono berperan sebagai Pak Sucipto, Pak Sucipto di sini. bapaknya dari anak-anak dan istri saya. Oke. Karakternya gimana nih Pak Sucipto ini? Pak Sucipto itu seorang pekerja keras gitu ya, dia seorang kepala keluarga yang bertanggung jawab, dia merintis usahanya dengan berbagai cara dari kecil, sampai akhirnya sukses, sampai akhirnya berhasil, dan kemudian di tengah perjalanannya itu dia kena masalah, tapi karena keluarga kompak, ya saling bahu-membahu untuk lepas dari masalah itu. Oke. Kita dengar sekarang dari ibu ya, sang istri. Iya. Wah, siapa sih yang tidak tahu gitu ya, Mas Ara Wijayanto yang selalu ada, bukan selalu ada, maksudnya sering ada di film-film horor gitu. Aku emang horor tiap hari. Ya di sini aku berperan sebagai Marni. Marni ibu anak-anak ini, istrinya Mas Cipto. Bener? Iya, di sini beda dari sebelumnya. Biasanya kan aku memerankan paranormal gitu Iya, ya, orang yang betul. punya kemampuan. Nah, ini tuh bener-bener orang biasa yang nggak bisa apa-apa, nggak ngerti apa-apa, malah justru punya anak yang memiliki kemampuan itu. Gitu. Si Ardi yang ternyata malah bisa melihat sosok. Oh gitu. Berarti di sini udah bukan paranormal atau jadi manusia biasa di sini ya, Ibu ya. yang ngurus suami, ngurus anak, udah gitu. Oke, Sandra di sini sebagai apa ini? Kamu anak keberapa berarti di sini? Aku anak kedua. Oke. Aku sebagai Syifa, aku anak kedua. Bisa dibilang Syifa tuh agak-agak penakut. Jadi kalau misalnya yang soal-soal horor-horor gitu dia nggak begitu suka untuk dengar gitu. Oke. Dan sangat manja. Oke. Nah, ini dia. Nah, di sini Ardi sebagai? gue berperan sebagai Ardi. Sebenarnya kita masih punya adik satu lagi namanya Arif. Arif. Cuman dia nggak datang, dia masih sekolah. Masih sekolah, benar. Nggak boleh disuruh kerja ya. Dan karakter si Ardi ini dia adalah seorang anak remaja kuliah, tapi dia itu mempunyai keahlian untuk bisa melihat yang makhluk-makhluk gitu loh. Sejak kecil. Tapi oleh orang tuanya dipersempit penglihatannya sejak kecil, takutnya merepotkan di masa dewasa gitu. Tapi untungnya berguna juga akhirnya si kemampuan yang dipersempitnya itu di masa. Jadi kamu ya kemudian. jadi apa ya? Jadi salah satu penopang keluarga ya di saat masalah ada gitu ya, teror-teror itu. Betul, dan juga kan karena Sucipto bapaknya tuh selalu bekerja, jadi Ardi tuh punya pikiran harus menggantikan seperti bapaknya jadi kepala keluarga gitu. Baik. Oke, tapi dengar-dengar katanya ini ceritanya benar-benar diangkat dari kisah asli atau gimana nih ceritanya?
beneran ada atau? Iya, dari threads-nya Bang Bets. Oke. Risetnya gimana? Aku mau tahu dong, ini kan tentang santet ya. Orang Indonesia pasti apa ya, sesuatu yang nggak asing, sangat dekat gitu ya. Indonesia banget gitu ya. Katanya diambil dari kasus santet di Semarang, pernah denger nggak sebelumnya? Aku sebelumnya belum Sebelum pernah baca dengar sih. threadnya. Iya, sama. Jadi pas reading ya. pas reading baru dikasih tahu kayak ini tuh dari cerita beneran loh, ada di threads gitu. Aku juga baru tahu belakangan si Pak Rocky ngirim foto-foto waktu itu. Jadi kayak oh iya beneran ada foto yang ada darah Darah itu loh. itu ya, Itu aku ya. kayak yang really gitu. Masih agak masa sih gitu. Cuman baru tahu belakangan sebenarnya. Oke, tapi nggak pernah, maksudnya nggak tahu kejadiannya kapan atau pernah bertemu sama orangnya gitu, enggak ya? Enggak. Oh, oke. Iya. Nah, aku pengen tahu dulu ini risetnya sejauh mana nih? Karena kan tentang dunia persantetan ini masing-masing karakter bukan dibebanin ya, dikasih tugas apa nih? Atau sejauh mana sih? Apakah ikut belajar, ada berapa banyak Nggak mungkin makan ikut santet? belajar nyantet. Iya, belajar nyantet. Ya maksudnya macam-macam santet gitu kan. Karena ini kan lumayan apa namanya spesifik ya, santet segorop itu. Tapi santet segorop itu tuh apa sih? Kalau yang mungkin nggak Konon tahu. katanya sih tuh. santet yang paling powerful ya. Iya. Santetnya Katanya di Tanah paling Jawa kuat. ya. Dari Tanah Jawa. Ceritanya seperti itu. katanya. Oke, tapi ikut riset juga nggak? Mengenai santetnya? Iya. Enggak. Kita riset sebagai pemain aja. Berkaitan sama threads juga, kalau gue justru pertama kali dikirimin ceritanya, linknya. Oh, Dari link Twitter, linknya, disuruh oke. baca, oh ini mau dibikin film. Gue pikir ya, menarik. Tapi kita nggak ketemu dengan korban, kita ketemu dengan penulis ya. Kita ketemu. Penulisnya Di sempat lokasi. Oh, di Homemade lokasi. ya? Iya, di lokasi kita ketemu. Di lokasi, ya. penulis ketemu. Ya ngobrol-ngobrol casual aja sih. Tapi nggak terlalu ngedalemin Iya. seperti apa, gimana. Karena kita sibuk dengan syuting. Oh. Saat itu. Tapi kayak sampai cari tahu kalau orang kena santet tuh gimana sih atau apa, atau pendalaman karakter masing-masing. Kalau aku kan lihat trailernya tuh wow, luar biasa gitu ya. Darah apa segala macam. Mungkin gitu. kalau secara peran kita semua ngobrol sama Mas Tommy. Kita minta kita ngobrol sama sutradaranya, Mas Tommy mau seperti apa biar kita bisa mendeliver dengan Iya, baik yang di kepalanya dia seperti apa. Paling lebih ke situ sih. Yang sesuai dengan apa yang dia mau gambarkan di film gitu. Kalau peran masing-masing gimana? Mungkin kalau Ari gimana, Ri? Nah, kalau Sebagai misalnya untuk Ardi. mendalami karakter Ardi, karena kan dia itu punya sixth sense ya. Tentunya narasumbernya Oh, kamu banyak berguru sama Mbak Sarah. nanya sama Mbak Sarah kayak misalnya gimana sih rasanya orang yang punya sixth sense tuh kayak apa gitu. Ya udah akhirnya Mbak Sarah bilang kayak coba aja kamu bayangin ada orang ngeliatin kamu di setiap sudut selalu setiap saat gitu. Ya udah akhirnya gue bayangin aja di rumah gitu sendirian untuk mendalami karakternya kan, bayangin imajinasi kayak di ujung-ujung sudut kamar gue tuh kayak ada yang ngeliatin gitu. Biar dapetin rasa kegelisahannya, ke stresnya, kerasa nggak enaknya gitu, dan itu cukup membantu untuk bisa mendalami karakter Ardi lebih lekat lagi di film Santet Segorop itu sih. Gitu. Berarti tugas Mas Sarah sini ada dua ya, nggak cuma main tapi juga kan acting coach. pawang juga. Pawang juga. Iya. Kalau Sandrina gimana pendalaman karakter kamu di film yang ini? Kalau aku overall aku agak kesusahannya sih di bahasa Jawanya ya. Oh, kamu Jadi iya. jadi waktu aku tahu Syifa tuh pakai bahasa Jawa, jadi aku kayak agak overthinking gitu ya. Aduh gimana ya gitu. Tapi ya untung dibantu sih, karena kan kita juga readingnya lumayan lama. Jadi ya overall it's okay. Oh, kamu dengar lagu-lagu Jawa gitu nggak Enggak. sih? Atau nonton Ludruk? Enggak sampai sih. gitu ya? Cuma palingan kayak beberapa dialog yang agak susah tuh biasanya di voice note, habis itu dicatat. Jadi biar pas syuting tuh ingat gimana cara ngomongnya gitu. Iya. Susah sih ya. Iya. Kita mesti ngulang-ngulang terus. Iya benar. Yang orang Jawa aja mesti ngulang-ngulang. Iya. Kan nggak biasa kan, kita nggak bisa melafalkan itu, jadi kaku gitu kadang-kadang. Kalau Mbak Sarah gimana waktu pendalaman karakter? Sama kayak apa, mungkin lebih ke logatnya gitu. Kadang-kadang di saat udah di set adegannya tuh agak panik, terus aku bilang sama dia, kita kok hilang nih logatnya, Iya. oh ya ini sama sih balikin Sering lagi terjadi gitu. Jadi dari yang panik bapaknya kenapa-napa gitu, kita Mas, udah biasa tuh, maksudnya nggak ada logat ya. Aku bilang, di kayaknya kita mesti balikin, oh ya balikin. Jadi saling ingetin sebenarnya itu Karena kalau aja udah sih. habis energinya tuh kayak udah hilang aja. Udah jadinya hilang gitu ya, gitu. jadinya udah nggak ada logatnya sama sekali. Paling cuman itu aja sih, kayak kita banyak diskusi, banyak saling ingetin gitu aja. Kalau Mas Tian gimana? Ya sama, kurang lebih kita latihan readingnya bareng.
part bahasa Jawanya sama kayak Sandrina pertama kali Pak Rocky bilang bahasa Jawa, gue bilang yang bener lo bahasa Jawa, dia bilang iya, ya udah gitu kan. Overthinking juga, kayak gue pikir satu film full bahasa Jawa, tapi nggak, banyak bahasa Indonesia juga. Tapi memang di adegan-adegan tertentu ketika Pak Cipto berinteraksi dengan sesama pedagang atau pembeli itu pakai bahasa Jawa, belajarnya ya ada acting coach-nya. Itu Om Willem kebetulan setengah bule juga, gitu ya, gue pikir orang Jawa asli, ngajar kita, oh bagus, kebetulan gue mix juga, ini mix juga, jadi aman. Jadi untuk menaikkan psikolog bahwa oh ya udah Bisa apa-apa. nih, Orang gitu. setengah bule bisa Iya. bahasa Jawa. Oh, siap. Atau mungkin kayaknya ada misi khusus ya untuk menjawakan. Mungkin ya. Menjawakan. Tapi pada umumnya sih susah-susah gampang. Kalau saya banyak berinteraksi bahasa Jawa dengan pedagang gitu. Pedagang ketika syuting dia pemain-pemain harian atau mungkin bahasa kita pemain ekstras gitu ya. Yang hanya bermain di situ dan orang Jawa asli. Jadi mungkin dia punya tendensi untuk improvisasi. Sedangkan aku belajar cuma bisa pakai skrip. Dalam artian apa yang ada di kalimatnya itu yang aku hafalin. Kalau dia menjawab dengan bahasa Jawa yang lain, improv aku nggak ngerti, udah langsung bubar. Langsung bubar. Jadi bilang ke director dan juga ke teman-teman itu bahwa kita stick to the script ya. Jangan ini ya. Ya itu aku ingat itu notesnya ini banget lagi. Kalau enggak nanti bingung awal-awal gitu. Iya. Pedagangnya, pembelinya improv. Oh gini. Wah gue langsung blank. Gue jawab sesuai skrip, ternyata nggak nyambung. Nah, gitu. Jadi udah sesuai skrip aja. Iya. Tapi sampai berapa kali take tuh? Oh ya berbagai macam lah. Berbagai macam ya. Oke, tapi aku penasaran sebenarnya ketika terima skrip ini gitu ya, terus ini kan lumayan spesifik ya, horornya tentang santet. Apa sih yang teman-teman tahu tentang santet sebelum main di film ini? Terus pernah dengar atau punya pengalaman juga nggak sih sama yang berbau-bau santet ini? Oh, kalian penasaran langsung punya jawaban sama. Kalau aku tiap hari, kalau bosan memang kebetulan ini adalah harian saya. Enggak kayak karena ngalamin sendiri gitu ya, dan santetnya itu ditujukan untuk aku juga. Serius Kak? Jadi udah puluhan tahun, udah mau 11 tahun. Karena ngalamin udah lama, akhirnya belajar mendeteksi, akhirnya belajar untuk remove, cleansing, akhirnya bisa ngebantuin orang. Gitu. Cuman memang penggambaran santet kalau di luar kan yang kayak ekstrim banget ya, kayak sampai ada fisik apa segala macam kayak gitu. Enggak, tapi itu lebih ke gangguan-gangguannya aku mau dibikin sakit. Itu dibikin nggak fokus, dibikin macam-macam sih sebenarnya. Dan itu efeknya nggak cuma ke aku tapi ke orang-orang yang ada di sekitar aku. Gitu. Dan kalau soal barang-barang sampai bergerak sendiri di rumah itu terjadi juga. Dan saksinya banyak. Itu sampai ada barang-barang terbang, tapi bukan karena sosok yang jahat yang nerbangin ya, tapi sosok yang di rumah ngasih tahu supaya untuk waspada karena ada yang datang di depan gitu. Dan karena aku bisa lihat juga, jadi aku ngeliat bentuknya. Kadang-kadang nggak ditujukan buat aku, kadang-kadang buat Pak Dem. Itu pernah satu waktu dia lagi ke luar negeri, ada sosok di depan bawa sesuatu, tapi dia nggak bisa masuk. Nah dia nyebut nama, tapi nyebut namanya serem deh. Kan namanya si Pak Dem kan Aditya Pramudi, jadi dia nyebut Aditya Pramudi tuh kayak nggak berhenti, jadi kayak hafalan gitu di depan, cuman nggak bisa masuk. Jadi dia bawa sesuatu. Nah si sesuatunya ini adalah si penyakit atau teluh atau apapun itu yang mau dikirimkan untuk ditaruh di orangnya gitu. Tapi kebetulan memang orangnya nggak ada dan aku ngeliat, jadi dia nggak bisa masuk. Kalau itu bisa sampai masuk, jadi bisa sakit, bisa ya pokoknya sesuatu yang buruk lah gitu. Itu sih. Serem banget ya gitu ya. Tapi kita belajar lebih dalam lagi coba. Gitu. Tapi Mbak, emang bener ya kalau santet itu bisa sampai bikin orang meninggal nggak sih? Sebenarnya jadi gini, itu kan hanya nge-trigger mental. Jadi mereka akan nyerang mental kita. Kita dibikin ketakutan. Pada saat kita ketakutan, kita masuk ke dalam situ, akhirnya kita stres. Pada saat kita stres, imunnya jadi nggak bagus. Pada saat imun nggak bagus, penyakit yang ada di badan kita ke-trigger akhirnya. Ya medis akhirnya. Tapi kan itu makanya bukan sosok bisa datang ngebunuh terus mati, kan nggak seperti gitu, itu. Tapi sebenarnya itu pilihan kita juga.
Karena kan kita yang memilih ke pancing gitu. Sebenarnya kita bisa punya perlawanan untuk jangan mudah terpancing sama negatifnya kita. Iya. Jadi sebenarnya kita ngelawan diri sendiri. Oh, oke. Ini Wow. Aku coba menjelaskan secara apa ya, ya yang terjadi emang seperti itu. Jadi bukan hantu bener-bener kayak datang ngebunuh. Iya, seperti apa? Jadi kita bisa ngelawan sebenarnya. Kalau kita ngelawannya positif aja ya. Oke, jadi kuncinya tuh di mindset gitu ya, Mbak? Mindset sebenarnya. Kalau kita happy, rainbow, butterfly, unicorn gitu, Iya. mungkin nggak gampang masuk. Nggak gampang, gitu. oke, Perlindungannya juga bagus gitu. Kalau teman-teman yang lain pernah punya pengalaman nggak? Kalau punya pengalaman saya jangan sampai. Jangan sampai. Nggak pernah juga. Oke. Tapi kalau misalnya denger sih mungkin ya sering ya dari beberapa teman atau apa segala macam gitu. Di familiar lah dengan santet. Iya. Kalau Mas Dian juga atau pernah? Nggak. Atau selama syuting gitu? Abang ada santet? Heeh. Syuting santet nggak ada. Oh, nggak ada. Santet jangan sampai pernah, nggak ada juga di sekitar. Tadi ya Sarah, paling deket yang cerita ya ini. Oke, tapi aku pengen tahu sebenarnya yang selain tadi soal bahasa Jawa, apa sih yang paling menantang dari film Santet Segorop itu ini? Proses syutingnya? Proses syuting Oh, atau proses karakter syuting. atau Kalau- apapun. Mungkin kalau di part aku apa ya? Ya bahasa Jawa tadi udah. Banyak adegan teknis juga. Kalau kita syuting film setan biasanya kan ada terbang, ada Iya, efek, iya. ada darah, ada segala macam itu cukup menantang juga. Tapi nggak seberapa lah dibanding film-film aku yang hitmaker sebelumnya ya. Di film ini aku cenderung lebih santai. Oke. Tapi mungkin aku bisa cerita ketika adegan pasar. Karena memang kita menggunakan pasar beneran, ekstra sebanyak, 150-an orang. Jadi untuk menggambarkan situasi pasar yang hiruk pikuk kan harus hidup gitu ya. Iya. Nah itu berkali-kali di take gitu ya, meskipun saya adegannya hanya menutup pintu saja. Tapi adegannya di take sampai 10 kali gitu, karena di pojok sana ada yang kurang ini kurang itu. Tapi ya itulah visi dari Tommy Dewo sebagai sutradara, dia ingin hasilnya perfect, dia ingin hasilnya maksimal gitu, dan terbukti setelah dilihat gambarnya juga bagus. Oh, oke. Detail dia ya. Dan ini settingnya di tahun 83. 83. 80-an-nya. 80-an ya, bukan yang di era sekarang berarti ya. Oke, kalau Mbak Sarah, tantangan selain tadi kita ngomongin soal bahasa Jawa, apalagi Mbak di sini? Fisik atau apa? Atau justru malah jadi keganggu atau apa enggak gitu? Enggak sih, nggak Terdistract. ada sih. Cuman ya kayak gimana caranya, ya kan ini beda gitu ya. Jadi seorang ibu, orang yang nggak ada kemampuan dan harus takut gitu. Oh iya sih bener ya. Karena pada dasarnya tidak takut ya Mbak. Bukan, maksudnya ya kan kayak pasti kan akan berbeda tuh reaksinya gitu. Nah itu tuh aku harus ngilangin gitu biasanya aku gitu. Pada saat melihat sesuatu atau mengalami sesuatu jadi orang yang biasa itu kan pasti kan lain Iya, gitu iya, rasanya. iya. Itu sih lumayan. Karena kan pasti harus supaya orang ngelihatnya oh ini Marni gitu, bukan Sarah. Iya. Tapi pernah nggak Mbak, misalnya lagi syuting gitu ya, terus tiba-tiba nggak sengaja bener-bener ngeliat, terus akhirnya jadi sering juga. Karena anak itu yang waktu sebenarnya sih nggak ada gangguan apa enggak, karena kan mungkin karena emang aku peka jadinya mereka tuh kayak kalau pura-pura ngeliat sih gitu. Oh, Tapi jadi caper ya? Tapi nggak aman kan selama syuting? Aman ya. Ya kecuali kalau ibu nggak ada. Berarti harus selalu ada ya si ibu ya berarti ya. Waktu ibu nggak ada yang kamu bilang ada kesurupan itu? Oh iya, Iya, nggak itu ada. sih yang bolong. Itu aku nggak ada. Oh iya. Ya ampun. Pawangnya nggak ada sih ya. Tapi nggak ganggu juga, mereka Nggak, juga nggak. kayak tawa-tawa aja. Happy kok ini keluarga ini. Oh gitu. Keluarga santet. Happy ya di sana. Sandrina apa tantangannya di sini? Apa ya, mungkin proses syutingnya kali ya. Kita kan, aku sama Ari, kita take di pantai kan. Itu juga bukan cuma satu pantai, kita kayak 7 titik pantai gitu. Dan salah satu yang paling susah tuh, jadi kita harus ada propertinya gitu. Itu agak susah tuh, karena kalau misalnya ada angin pasti mati kan. Oh, Jadi itu oke. biasanya take ulang gitu lah. Jadi bukan cuma satu kali doang. Oh, lokasi syutingnya di mana aja sih? Aduh, apa ya nama pantai-pantainya lupa. Pantainya Tapi lupa. kita syuting di Parangtritis, salah satunya. Yang sisanya aku lupa. Oh, memang Segorop itu memang diartikan sebagai mata air ya? Apa? 7 7 mata air. samudra, 7 mata air, Seven Ocean. Samudra, ya. Oh, Oke, kalau Ari? Kalau buat gue sama sih kayak Sandrina tadi, apa yang di pantai gitu ya, lumayan cukup menguras physically sama mentally ya, karena
teknisnya tuh lumayan banyak banget ya, karena kan kita syuting di open space gitu ya. Kita nggak tahu ada teknis apa yang bakal terjadi gitu, entah pasir kah, entah angin kah, entah suara kah, entah apa audio. Isunya tuh selalu banyak gitu maksudnya tuh. Dan adegan kita tuh di pantai nggak cuman yang simpel-simpel gitu doang loh. Dan maksudnya kita tuh lari-lari apa segala macam, teriak-teriak dan kayak gimana gitu. Itu ya guling-gulingan. Dan itu pasti teknisnya luar biasa banyak banget. Itu sangat-sangat menguras physically sama mentally sih. Oke. Ini juga nggak sih maksudnya dikasih waktu untuk emang latihan fisik dulu atau gimana nggak sih? Nggak Kalau ada. horor? Nggak ada sih maksudnya. Langsung aja ya. Langsung aja. Gas aja. Tapi semuanya dilakuin sendiri atau ada stuntman? di pantai semua sendiri. Kalau di pantai sendiri. Semua Oke. sendiri. Tapi ada yang pakai stuntman nggak waktu? Ada. Oh, oke. Karena kan kalau ya aku udah nonton trailernya kan lumayan apa ya gore banget gitu ya. Terus ada yang menarik nggak sama proses syuting? Karena kalau aku lihat tuh ini banget gitu ya. Apa hal-hal yang tidak terlupakan atau hal-hal menarik yang terjadi selama lokasi syuting? Selain nggak ada ibu terus tiba-tiba ada gangguan ya. Apa ya? Apa ya? Apa ya? So far so good sih kalau dari proses syutingnya cukup lancar. Kalau buat aku mungkin lokasi-lokasinya menarik buat aku gitu ya. Kita syuting di Magelang. Belum pernah tuh ke Magelang. Pernah, tapi cuma lewat-lewat gitu aja. Nah, kita stay for the whole week gitu ya. Semingguan di situ nyoba-nyobain. Jadi kalau ada waktu off jalan-jalan. Terus lokasi pasar juga bagus. Di view-nya gunung apa itu namanya? Iya, Gunung gunung Merbabu itu ya. kelihatan Jadi- banget jelas. Jadi View gunung enak pada saat kayak liburan. break, seneng. Kalau malam serem. Kalau pagi bagus. Kalau malam males. Oh iya. Jadi happy banget ya syutingnya ya sambil liburan. Kalau break ya. Kalau Kalau break. break, ya. Kebetulan gue banyak breaknya sih. Oh gitu. Oke, BTW di cerita ini Pak Sucipto nih dagang apa? Maksudnya? Toko kelontong. Toko kelontong. Dagang segala macam. Oh, iya. Iya kelontongnya agent-agent barang-barang rumahan gitu ya. Iya. Jadi ini kayak cerita tentang apa? Kenapa bisa sampai disantet gitu? Karena apa persaingan kah? Itu nonton mesti nonton Oh, gitu. iya, Tapi baik. pada prinsipnya adalah backstory atau latar belakang cerita Santet Segorop itu adalah kejadian di pasar, di mana di trailernya juga udah disampaikan bahwa di pasar itu banyak orang melakukan persaingan yang sehat maupun yang tidak sehat gitu ya. Dan ada persaingan yang kotor dengan menggunakan hal-hal yang lain. Nah disitulah mulai konflik segala macam. Iya. Tapi sampai saat ini tuh masih ini nggak sih? Kalau aku ini maksudnya buat teman-teman, apakah masih familiar atau masih relevan atau masih sering terjadi nggak sih saat di era yang sekarang gitu? Apa pasar? Apa tuh? Pasar ini itu. iya persaingan sampai Oh, ada yang persaingan. santet apa segala macam. Oh. Nggak usah di pasar ya, maksudnya kan kalau misalnya Di mall juga ada di Iya. mall. Iya. Di mall. Iya, kayaknya iya ada aja lah pasti. Iya. Kalau misalnya kan kalau Mbak Sarah sebagai pelaku dunia Coy. Pelaku dunia. enggak maksudnya yang berkecimpung gitu. Pengamat, ya. pengamat. Oh iya pengamat. Iya, Bukan pelaku sorry. Sama korban juga. Aduh, jangan sampai. Iya. Bukan nggak kenapa-napa. Iya, masih sering Saksi terjadi. maksudnya. Iya banyak sih kan maksudnya gini kayak aku sering bantuin temen juga yang memang dikirimin sengaja dikirimin sama keluarganya sendiri ternyata gitu ada aja. Itu cuman karena dari orang iri dengki aja kok. Banyak sampai Banyak hari ini ya? banyak. Selama orang masih ada iri hati, manusia punya iri hati tuh gini-ginian. Laku terus gitu ya. Aku juga bingung. Ya ampun. Itu mereka akan menjadi budak iblis suatu hari nanti. Iya. Ini statement yang bagus ya dari Sarah Wisjayanti. Iya. Tapi ceritain dong waktu gimana bangun chemistry-nya sebagai keluarga. Ini berarti baru pertama kali kerja sama ya bareng-bareng atau ke Sarah Kalau gue udah? sama Sarah udah pernah. Udah pernah sama Tian. Oh, ini Hari pertama sama kali. Sandrina. Pertama kali kita pertama kali. Pertama Apa kali. yang dilakukan gimana biar bisa percaya nih kita keluarga gitu. Kita di reading sih sebenarnya. Di reading kita cukup meluangkan waktu yang banyak banget ya. Kayak ngobrol, diskusi dan juga bedah skrip gitu. Dan itu lumayan cukup mendekatkan kita semua gitu sebagai keluarga as whole family gitu. Supaya bisa lebih hangat lagi gitu. Dan kadang kita bercanda-bercanda juga, ngobrol apa segala macam gitu. Di lokasi syuting pakai ini nggak sih pakai nama yang ada di karakter gitu manggilnya? Oh iya. Iya, kadang sampai hari ini masih Iya suka kadang masih kebawa. ibu, Oh, gitu. mama, Syifa. Oke, nah ini kalau tadi kita udah apa ya cerita panjang gitu ya tentang filmnya, pengalaman dan segala macam. Sebenarnya apa sih yang mau disampaikan gitu ya, atau pelajaran apa sih yang kira-kira nanti bakal dapat dari penonton gitu ketika menyaksikan kisah keluarga Pak Sucipto ini gitu? Sebenarnya pesannya
banyak pesan bagus sebenarnya. Cuman salah satunya adalah sebagai unit keluarga menghadapi hal buruk itu harus tetap bersatu gitu. Itu aja. Kalau pada saat bersatu kita bisa melalui apapun. Oke. Atau ada yang mau nambahin? Dan juga mungkin ya dalam urusan competition tadi, persaingan sehat nggak sehat gitu kan ya, sebenarnya namanya persaingan ya pasti ada aja gitu ya. Tapi ketika tadi Sarah udah bilang juga orang udah pakai dengki, ada angkara murka di sini yang pengen ngabisin orang tuh dengan cara-cara yang negatif. Pada akhirnya apa ya, alam akan membalikan semuanya gitulah ya, karena harus ketemu balance. Jadi apa tadi Sarah bilang, the good wisdom itu bahwa ujung-ujungnya jadi budak iblis. Oh. Judul film baru ya? Budak iblis. Jangan ya hitmaker boleh. Iya. Atau ada tambahan lagi dari Ari dan Sandrina? Itu sih. Iya. Itu iri dengki dan juga apa namanya, bersatu untuk Keluarga kuat. ya. Oke. Kayak ini sebenarnya horor yang lumayan drama keluarga juga ya. Iya. Oke. Nah, mungkin terakhir mau dikasih tahu dulu mungkin ke sahabatkompas.com kalau misalnya mau menyaksikan ini mulai tanggal berapa, terus mungkin sekalian diajak juga kali ya. Anak-anak. Halo semuanya. Jangan lupa buat nonton film. Santet Segoro itu tanggal 7 November hanya di bioskop. Nonton ya, ajak teman-temannya semua. Oke, terima kasih sekali lagi buat Mas Christian, Terima Mbak kasih. Sarah, Sandrina, dan Ari. Terima kasih. Sukses filmnya, pokoknya di tengah banyaknya film-film horor, Santet Segoro itu bukan lumayan, akan mendapat perhatian yang lebih ya dari para penonton ya. Terima kasih juga untuk sahabat kamu sudah menyaksikan. Pokoknya jangan lupa dukung terus ya film-film Indonesia, dan sampai jumpa lagi sama saya Ira Gita di Hype Talk berikutnya, dan maju terus perfilman Indonesia.